Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di pagi hari ini hari Selasa 3 Juni 2025. Seperti biasa kita ketemu pada pagi hari ini untuk memetakan beberapa instrumen utama yang selalu kita analisakan. Satu di antaranya adalah XAU, kemudian cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin, kemudian ada Euro, ada Pound Sterling, ada minyak, dan seterusnya. Kita akan kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini, kemudian kita akan memetakan juga nanti bagaimana potensi, bagaimana probabilitas untuk satu hari ke depan. Baik, teman-teman, kita tidak usah berlama-lama. Buat teman-teman yang juga baru bergabung, silakan bergabung di channel Wijaya Trading. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Kita lanjutkan pada sesi pertama. Kita akan melihat bagaimana kondisi global dulu yang diawali dari ketegangan atau diawali dari konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Yang pertama, kita lihat konflik Ukraina, Rusia Ukraina ya. Ini saat ini masih semakin menghangat. Negosiasi gencatan senjata di Laut Hitam masih terlalu rapuh, masih lemah ya, dengan tuntutan tambahan dari Kremlin yang bisa menimbulkan ketidakpastian pasar. Kalau hal ini ya tentunya menjadikan Barat sebagai sekutu dari Ukraina, tentunya juga akan nanti mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menghadapi kondisi Rusia yang sampai saat ini belum ada titik temu untuk melakukan negosiasi yang terbaik. Dari Asia, dari ketegangan di Asia Timur ya, di India dan Pakistan, sampai saat ini juga masih belum ada titik temu untuk saling mereda atau untuk saling mencari jalan terbaik. Semuanya masih ngotot dengan pendirian masing-masing, sehingga kondisinya juga akan memperburuk situasi untuk keamanan, khususnya keamanan di wilayah Asia Timur dan sekitarnya. Ketegangan antara eh, Israel ya, dengan Palestina ya masih cukup memprihatinkan hingga saat ini, bahkan sudah dikecam dari hampir mayoritas negara-negara dunia atas tindakan Israel yang membabi buta menyerang pemukiman warga Palestina. Yang ini juga menjadikan tentu satu kondisi yang sangat mempengaruhi dari keadaan global ya yang saat ini sedang berlangsung ya. Kemudian dari sisi Asia Timur tadi sudah kita bahas ya di eh, India dan Pakistan, kemudian Timur Tengah tadi Gaza, konflik masih berkepanjangan yang menimbulkan permintaan aset safe haven juga nanti akan semakin bertambah tentunya. Ketegangan Amerika Serikat dengan Tiongkok terkait dengan penetapan tarif impor yang juga masih naik dan turun, sekalipun ada kesepakatan untuk mencapai titik temu. Namun demikian, Amerika Serikat terkadang membuat satu kebijakan yang di luar nalar, secara tiba-tiba memutuskan dengan tidak didasari dengan perhitungan yang wajar, sehingga menyebabkan
negara-negara lain yang memasok dan bahkan mendatangkan produknya dari Amerika mengalami satu perlambatan. Tentunya ini akan menyebabkan kondisi pasokan rantai pasokan barang menjadi terhambat ya. Pengaruhnya nanti di harga tentunya ya. Kemudian kita lihat dari sisi ekonomi ya, perlambatan ekonominya dari Amerika Serikat, The Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika mempertahankan suku bunga acuan berada di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Tentu dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi juga diturunkan menjadi 1,7%. Sementara inflasi naik menjadi 2,7% ya. Itu data yang kita eh, kumpulkan. Dari Tiongkok, pemerintah mengumumkan paket stimulus senilai 1,4 triliun US dollar untuk mendukung ekonomi sebagai bentuk respon ya terhadap kondisi saat ini, mengingat ketergantungan pada sektor properti dan utang pemerintah lokal yang tinggi. Tentu langkah yang diambil pemerintah untuk menggelontorkan dana besar ini dengan harapan akan bisa memperbaiki kondisi ekonomi menjadi lebih baik tentunya. Dari India, devaluasi mata uang dan inflasi yang tinggi mengurangi daya beli konsumen yang berdampak pada permintaan emas domestiknya. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan pasar saham? Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar emas? Dari saham SNP mengalami penurunan seiring dengan investor yang menantikan laporan keuangan dari lebih dari 180 perusahaan besar, termasuk ada Apple, Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Sentimen investor bisa meningkat, eh, menjadikan acuan ya, meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi guncangan geopolitik dan perlambatan ekonomi yang bisa mendorong investor ini untuk mempertahankan fleksibilitas dalam portofolionya. Pasar emas kita lihat kemarin sempat melesat yang cukup signifikan. Sempat datar, kemudian naik, koreksi lagi, naik lagi. Terakhir hari kemarin, hari Senin kemarin juga menunjukkan bullish yang cukup signifikan. Sehingga ini tentu mencerminkan permintaan aset lindung ini semakin meningkat di tengah ketidakpastian global. Permintaan investor tentu emas menjadi strategi investasi mereka untuk menjaga eh, aset mereka lebih aman dibanding dengan yang lain. Kemudian kita pertimbangkan bagaimana kesimpulan untuk jangka pendek atau jangka harian kita. Kalau kita melihat dari sisi global, kondisi yang kompleks saat ini, ketegangan politik, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, dan sebagainya yang menjadikan faktor utama yang bisa mempengaruhi sentimen investor, tentu dalam jangka pendek harus berhati-hati karena bisa pergerakan yang sangat signifikan, baik itu koreksi maupun rally-nya. Ya, tentu pergerakan bullish akan perlahan bisa bertahan, namun demikian perlu kita waspadai koreksi-koreksi kecilnya di tengah volatilitas pasar ini. Hati-hati dengan koreksinya, kita tetap perhatikan dari area pentingnya, perhatikan support dan resisten terdekat, tren utama naik, hanya kita butuh kejelian untuk melihat peluang dan potensinya. Baik, itu kira-kira sekilas ya gambaran utama yang bisa kita paparkan dulu sebagai pembuka analisis pada pagi hari ini. Selebihnya kita akan melihat bagaimana secara teknikal untuk emas dulu ya.
Kita lihat di time frame H4 dulu. Di time frame H4 kita amati sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini pergerakan bearish masih mendominasi. Kemudian dari sisi time frame daily, kalau kita lihat dari time frame daily sebenarnya masih dominan oleh bullish ya. Kemarin sempat koreksi, namun di hari kemarin juga ditutup dengan bullish sebagai kekuatan dominannya. Dari satu pekan tetap didominasi oleh bullish. Ya, kita kembali ke H4. H4 mengindikasikan ada koreksi turun, sempat naik tapi bergerak berat dan kemudian sampai saat ini bergerak turun. Nah, kita fokus ke koreksi pendek dulu ya. Kita fokus ke koreksi pendek, kita short dulu untuk mengikuti dinamika pergerakan turunnya. Oke, kita tarik dulu untuk garis tren ya, garis trennya kira-kira seperti ini. Kemudian kita perkecil dulu. Kita akan menguji nanti hingga di kira-kira ya berada di sana. Sehingga ada potensi akan koreksi seperti ini. Koreksi hingga di area seperti ini. Kemudian jika nanti belum ada tanda-tanda break, belum ada momentum bearish yang kuat lagi, artinya bisa jadi ada loss momentum, bisa jadi ada rejeksi dan seterusnya. Bisa jadi ada pola yang bisa kita baca, yang bisa mengindikasikan kekuatan bullish, maka kita bisa manfaatkan untuk taking profit sementara atau untuk mengambil peluang posisi bullishnya. Saat ini akan bergerak turun dan sampai nanti pada area warna kuning di sana, sehingga kita manfaatkan dulu untuk sell-nya. Titik sell kita tempatkan di kira-kira 3360 poin sekian ya, kira-kira di sana. Oke, 3360 ya. Oke, silakan nanti diamati, silakan nanti diuji ya. 3360,48. Targetnya seperti biasa karena kondisi luar biasa, kondisi yang tidak biasanya, kita menggunakan target yang lebih besar, yakni di kisaran nanti 3348 atau 47 boleh. 3348 atau 47. Nah, kira-kira di situ. Sementara untuk target berikutnya kita tempatkan di masih berada di wilayah warna kuning, jadi masih cukup potensial sampai di sana. Nah, ini untuk target yang kedua di 3334. Oke, kita tandai dulu. Target yang pertama 3347,48. Dan target yang kedua kita tempatkan di 3334,48. Oke, kita nanti akan lihat, kita akan uji nanti berada di wilayah warna kuning ini apakah mampu menembus dengan baik atau dia hanya berada di situ kemudian mulai ada penolakan, mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan warna signifikan dan seterusnya. Kita nanti akan tempatkan untuk entry buy-nya kalau memang betul-betul terkonfirmasi sudah akan bergerak naik. Dari daily range-nya hari ini kita perkirakan di berapa untuk jenuh jualnya. Oke, kita gunakan yang terdekat. Nah, kita maksimumkan untuk jenuhnya berada di kira-kira di sini ya. 3302 jenuh jualnya. Kita tandai dengan area jenuh jual. 3302 poin sekian. Oke, nanti kita akan tandai warna merah ya untuk nanti kehati-hatian. Baik, kemudian kita lihat nanti jika dia turun sekali lagi tidak sampai menembus area warna kuning ini ya, warna area untuk uji bearish lagi. Nah, ada support juga di situ yang cukup signifikan, ada area retracement-nya. Maka kita nanti akan menggunakan pantulan ini untuk menempatkan posisi baru. Misal
Sudah ada konfirmasi, kita gunakan nanti di sana untuk buy-nya. Nah, karena sekarang belum terbentuk, kita tidak bisa menentukan di mana posisi buy yang dari pantulan. Karena mesti nanti melihat bagaimana historinya, bagaimana kekuatan candlestick-nya. Kemudian momentumnya, rejection-nya juga seperti apa kita belum bisa lihat ya. Sementara kita gunakan sesuai dengan dinamikanya, sesuai dengan tren yang ada dan sesuai dengan running-nya yang sudah terbentuk. Di posisi naik, kalau nanti ternyata dia betul-betul berat, hanya koreksi kecil dan berbalik naik, maka posisi buy kita tempatkan di 2/3 ya dari warna merah di sana. Kira-kira jaraknya sekitar 100 pipan ya dari running saat ini. Baik, kita tandai untuk posisi buy-nya, mengingat memang yang dominan buy, cuma kita harus memastikan betul-betul terkonfirmasi. Buy-nya kita tempatkan di 3383,75. Kita tempatkan bullish-nya di 3383,75 dengan target kita hitung aja yang realistis sesuai dengan kondisinya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana jenuhnya. Oke, kita perkirakan di target yang pertama 3397,17. Oke, dan target yang kedua untuk target bullish yang kedua kita tempatkan 3410,59. Sementara untuk titik jenuh beli kita akan lihat bagaimana dari sisi sebelah kiri. Oke, sisi sebelah kiri karena di situ ada resisten maka kita menempatkan lebih pada resisten dulu ya. Meskipun bisa lebih panjang, namun kita prioritaskan di mana di situ ada titik yang disentuh. Oke, kira-kira seperti ini untuk simulasinya. Silakan nanti disesuaikan dengan style masing-masing, sesuai dengan SOP masing-masing yang tentunya sudah diuji setiap harinya. Kita tandai dulu untuk area jenuh beli 34, 34, 34, 34 poin sekian. Nah, kita tandai dengan warna merah ya sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah nanti akan pasti sampai di situ? Apakah nanti kalau sudah sampai di situ pasti akan balik dan seterusnya ya. Jangan minta yang pasti-pasti karena ini hanya perkiraan dan tentu ada faktor lain nanti yang bisa menjadikan itu lebih tinggi atau bahkan akan berbalik. Tentunya kita akan mengikuti dinamikanya hingga nanti mendekati area ini. Satu, apakah nanti ada momentum yang lebih kuat? Apakah nanti ada penolakan yang lebih kuat? Nah, itu nanti akan kita lihat setelah mendekati area itu dan tentu sudah terbentuk bagaimana candle itu mendekati ya candle terbarunya, kemudian strukturnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana kita baca semuanya, baru kita nanti akan menganalisa ulang, akan kita simpulkan berikutnya. Baik, ini mudah-mudahan untuk di XAU, sementara untuk yang lain nanti kita akan sampaikan secara terpisah, kita akan sampaikan ke grup masing-masing sesuai dengan eh, tingkatnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada khilafnya. Mohon maaf kalau kemarin tidak sempat maksimum di dalam memberikan apa namanya jawaban termasuk analisanya. Selamat pagi, kita ketemu di esok hari di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.